hari ini di hari Selasa. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Guru Senasional untuk seluruh guru-guru yang ada mengabdi di Provinsi Papua dan juga khususnya kepada para guru yang ada di Kabupaten Kerom. Saya hari ini melaporkan hak-hak guru yang terabaikan dan hak murid yang terabaikan di SMA 1 Kerom, yang mana ada dugaan kasus korupsi dana BOS SMA 1 Kerom, yaitu Ibu Rosmin Pati, yang mana waktu saat dulu saya ditangkap di Solo, termasuk dengan LP yang lainnya, kasus UTE lainnya, dan saya ditangkap di Polres Kerom. Oleh Polres Kerom ditangkap 1 malam, 2 malam, ditahan di tahanan Polres Kerom. Yang saya sesalkan adalah Kapolres Kerom justru mengusut UTE-nya yang saya suarakan pada tanggal 10 Februari. Saat itu kepala sekolah dan guru-guru 20 guru sudah diperiksa di inspektorat. Dalam artian selama sudah ada pemeriksaan di salah satu APH, yaitu inspektorat adalah APH, berarti kita berhak untuk mengkritisi, apalagi berdasarkan undang-undang transparansi informasi publik dan juga undang-undang Permendikbudristek 2013-86 kalau nggak salah, bahwa pengawasan dana BOS harus diawasi oleh publik. Dan juga keputusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2024 di tanggal 25 kalau nggak salah, bahwa kegaduhan perdebatan diskusi masalah kritikan terhadap lembaga atau pemerintahan, apalagi ini adalah dana alokasi khusus, dana alokasi khusus non fisik, yaitu dana BOS, hak bagi para guru, hak bagi para murid dan sekolah tersebut. Nah, saya menyuarakan hak guru, tetapi justru Kapolres Kerom mengusut UTE-nya, bahkan saya dipenjara di Polres Kerom 2 hari, ada yang 1 hari. Nah, salah satu bukti saya akan buka hari ini, ketika tahap 2 waktu itu di sini, kurang lebih 2 bulan lalu, saya juga mengamuk, kenapa harus diproses hukum UTE, sedangkan Polres Kerom seharusnya keadilan hukumnya adalah ketika kita suarakan UTE, tipikor Polres Kerom dan Kapolres Kerom harus menyelidiki apa yang terjadi di SMA 1 Kerom. Harusnya mencari kebenaran, apa sih yang Panji bicara benar atau tidak. Ketika belum ada keadilan itu, tidak boleh diproses hukum UTE-nya. Kita hanya menyuarakan. Nah, salah satu bukti yang konkret adalah ini tanggal 10 Februari 2025, undangan wawancara 12 Februari 2025. Charles Sinaga, inspektorat memanggil guru-guru, 20 guru dan kepala sekolah. Tapi LHP-nya tidak keluar. Ada apa dengan Bupati Kerom melindungi? Bupati Kerom melindungi kepala sekolah. Ada konspirasi apa terhadap penggunaan dana BOS di SMA 1 Kerom? Ada apa dengan Sekda Kerom yang mantan kepala sekolah SMA 1 Kerom dan menjadi kepala dinas pendidikan? Kenapa mereka tidak bersuara tentang kasus korupsi ini? Ada apa konspirasi ini? Sedangkan dana BOS ini adalah diajukan ke kementerian melalui proses aplikasi berdasarkan jumlah murid yang ada di situ. Dan ada 6 orang yang sudah membuat surat pernyataan pribadi asli di saya, materai, bahwa hak guru honorer dia selama ini per orang 24 juta tidak dibayarkan, tapi dalam laporan keuangan dana BOS dan dana komite itu sudah dibayarkan. Ini korupsi. Kemudian teman-teman, saya kasih tahu bahwa kami pada saat investigasi di tahun 2003 bersama LBH Papua, itu validasinya luar biasa. Mereka melapor ke saya sebagai Ketua LSM Gempur, Direktur LSM Gempur Papua, dan kami berafiliasi dengan LBH Papua untuk menginvestigasi hak guru dan hak murid. Kenapa saya diUT-kan? Sedangkan LBH Papua sudah berbicara bahwa ada kerugian negara di situ. Ini negara dirugikan, dan saya suarakan hak dana BOS, itu berarti saya mau pendidikan di Kabupaten Kerom maju. Dan hari ini Hari Guru Senasional, kecaman buat Kapolres Kerom dan Bupati Kerom, kalian jangan lindungi koruptor di Kerom. Kapolres Kerom harus dicopot, dievaluasi. Kenapa kita yang suarakan keadilan atas dasar hak guru, hak dana BOS, harus diUT-kan? Kapolres Kerom harus menyelidiki juga dana BOS SMA 1 Kerom. Terima kasih. Dan laporan saya, bandelnya sebesar ini. Ini validasinya luar biasa. Saya gunakan anggaran, saya gunakan regulasi, dan juga semua kasus korupsi ada tertera di sini. Yang paling fatal adalah korupsi 24 juta. Dikali 6 orang. Dan juga yang lainnya semua. Penggunaan dana BOS ini menjadi salah satu masalah yang harus dikritisi dan menjadi evaluasi buat Matius De Fakiri, Gubernur Papua, dan juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Pak Christian Soilait. Provinsi Papua, Provinsi Induk yang sudah lama ini, semua buka mata untuk dana BOS. Ini menjadi satu pilot project Direktur LSM Gempur Papua untuk suarakan dana BOS harus diinvestigasi seluruh Papua. Terima kasih. Ini Pak Panji datang ke kejaksaan hari ini untuk melapor balik Kepala Sekolah SMA 1 Kerom atas permintaan Kejari Jayapura. Pada saat tahap 2 saya mengamuk, kenapa harus saya dipenjarakan, harus saya diUT-kan, sedangkan
Polres Kerom tidak melakukan investigasi, harusnya ada keadilan hukum. Apa yang Panji suarakan benar apa tidak sih? Dan saya minta copot Kapolres Kerom, minta kepada Kapolda Papua. Ya, untuk sidangnya sekarang sudah tahap apa? Sidang sudah 4 kali. Sore ini jam 2 adalah sidang putusan selah. Kemudian yang sangat disayangkan, kenapa Kejari Jayapura lindungi kepala sekolah Jayapura, pengadilan Jayapura, kenapa lindungi beliau? Yang harusnya sidang UT ini beliau hadir juga di persidangan di awal, tapi kan tidak hadir. Ada apa? Jadi UT ini pelapor harus hadir juga untuk membaca dakwaan. Terima kasih.